Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Hida di Wahidatul Muharramah YouTube channel. Di bulan November ini saya akan ada konten baru, yaitu tentang budgeting. Bagi saya, budgeting adalah sesuatu hal yang penting yang harus kita lakukan dalam upaya untuk mengelola keuangan kita. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu budgeting, akan saya bahas di sini tujuan dan manfaat budgeting dan juga tips untuk budgeting untuk pemula. Oke, langsung saja kita mulai ke videonya. Apa sih arti budgeting itu? Budgeting itu berasal dari kata budget yang berarti anggaran. Jadi budgeting adalah proses membuat rencana untuk membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan dan penghasilan. Kenapa kita harus melakukan budgeting dan apa sih manfaat budgeting untuk kehidupan kita? Tujuan dan manfaat budgeting bagi kehidupan sehari-hari kita adalah yang pertama, memberikan kendali atas uang yang kita miliki. Maksudnya, dengan kita melakukan budgeting, kita akan tahu kemana sih larinya uang kita gunakan untuk membayar apa saja, dan kita gunakan untuk membeli apa saja. Dengan budgeting, kita akan mudah mengontrol keuangan kita. Kemudian tujuan dan manfaat yang kedua yaitu membantu berfokus pada tujuan keuangan. Dalam kita melakukan budgeting itu pastikan ada tujuannya. Misalnya nih, tujuan saya melakukan budgeting itu untuk bisa mempunyai tabungan. Dan tabungan yang saya miliki nanti akan saya gunakan untuk membeli handphone misalnya. Dalam hal ini bisa dikatakan budgeting itu dapat membantu kita untuk mewujudkan tujuan keuangan kita. Manfaat dan tujuan budgeting yang ketiga adalah mengidentifikasi pengeluaran yang bisa ditekan. Sebagian besar orang akan sangat meremehkan pengeluaran bulanan atau mingguan dengan melupakan beberapa banyak yang dihabiskan untuk hal-hal yang bisa ditekan. Contohnya, langganan TV premium, musik premium, dan lain-lain. Manfaat budgeting di sini adalah untuk mengidentifikasi area mana dari pengeluaran yang bisa ditekan, sehingga kita bisa lebih mudah melakukan penghematan dan dalam pengeluaran. Manfaat dan tujuan keempat yaitu memudahkan kita untuk tetap waspada terhadap tabungan dan hutang. Maksudnya dengan budgeting kita itu tidak mudah untuk berhutang karena kita dapat mengontrol keuangan kita dengan baik. Selain itu, jika kita mempunyai penghasilan tambahan atau rezeki tambahan, dapat kita alokasikan untuk menambahkan tabungan atau dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Tujuan dan manfaat budgeting yang kelima yaitu adalah membantu menghemat biaya tak terduga. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, hal-hal yang tak terduga itu pasti akan terjadi kapan saja. Dalam hal ini, manfaat budgeting adalah membantu mengatasi keperluan tak terduga dan memastikan kita memiliki cukup uang yang digunakan saat kita membutuhkannya. Contohnya dalam kita membuat budgeting tuh pasti ada anggaran untuk dana darurat lah. Dana darurat ini akan dapat kita gunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak terduga. Tips pertama untuk kita melakukan budgeting adalah satu, kita harus menentukan tujuan. Tujuan kita melakukan budgeting itu harus jelas. Contohnya, saya melakukan budgeting itu untuk
dapat menabung, dan tabungan saya itu akan saya gunakan untuk membeli motor, handphone, dan lain sebagainya. Maka dari itu tujuan itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan metode budgeting. Metode apa sih yang akan kita gunakan itu juga harus jelas. Biasanya metode budgeting yang direkomendasikan adalah metode 20, 30, 50. Maksudnya 20% dari penghasilan kita sisihkan untuk ditabung, 30% dari penghasilan untuk memenuhi keinginan kita, dan 50% dari penghasilan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tips yang ketiga, kita buat anggaran belanja sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan penghasilan kita atau sesuai dengan kenyataan. Yang tahu kebutuhan kita dan yang tahu penghasilan kita sendiri, maka harus kita sesuaikan sendiri. Misalnya gaji kita atau penghasilan kita itu dalam 1 bulan 2 juta rupiah, maka kita juga harus membuat anggaran sesuai dengan budget 2 juta tersebut. Jangan sampai anggaran kita melebihi budget tersebut. Jika anggaran kita melebihi budget tersebut, maka itu akan memberatkan diri kita sendiri. Yang keempat, sadari jumlah penghasilan dan pengeluaran. Maksudnya, penghasilan dan pengeluaran itu harus seimbang, jangan sampai pengeluaran itu lebih banyak daripada penghasilannya. Hiduplah sesuai dengan penghasilan dan sesuai kebutuhanmu sendiri. Jangan ada kata gaya elit tapi ekonomi sulit. Kemudian tips yang kelima, bedakan kebutuhan dan keinginan. Utamakan kebutuhan yang lebih penting daripada keinginan yang bisa ditunda. Tips yang keenam, ketika berbelanja, belilah barang sesuai dengan fungsinya, bukan sesuai mereknya. Yang ketujuh atau yang terakhir, sesuaikan keinginan dan kemampuan kita. Jangan sampai keinginan kita itu di atas kemampuan kita. Jika kita mempunyai keinginan di atas kemampuan kita, sama saja kita menyusahkan diri kita sendiri. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton. Jika di dalam video ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye.